Jadi, bagi teman-teman yang ingin membeli barang secara online di Kota Batam, itu harus berhati-hati dulu, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan baik, sehat selalu dan tidak kurang suatu apapun ya. Kita masih dalam kondisi pandemi nih teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman tetap stay at home, tetap menjaga kesehatan, tidak keluar rumah untuk hal-hal yang tidak perlu ya. Tetap menggunakan masker pastinya, dan juga tetap mencuci tangan. Nah, ini yang paling penting ya, agar kuman-kuman di tangannya setelah dari luar langsung cuci tangan mati teman-teman ya. Kita berharap pandemi ini cepat berakhir. Sebelum kita lanjut ke videonya, aku mau ngucapin dulu selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman yang menunaikan ibadah puasa ya. Ini udah hari kelima di bulan Ramadan 1441 Hijriah, dan mudah-mudahan sampai hari kelima ini kita masih kuat nih untuk menjalankan puasa Ramadannya ya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Oke, langsung aja. Mungkin teman-teman udah baca di judul video aku kali ini. Aku kali ini ingin ngisi waktu ngabuburit ya, karena kita ngabuburit di rumah aja saat ini teman-teman. Aku pengen ngebahas salah satu topik yang sangat menarik juga. Kali ini mungkin di luar konteks arsitektur, cuman kalau menurut aku sih ini masih ada singgungannya dengan arsitektur ya, karena arsitektur itu tidak hanya berkutat pada bangunan teman-teman, tapi juga ada membahas tentang arsitektur kota dan lain sebagainya. Nah, kali ini aku membahas tentang Kota Batam. Nah, semenjak aku di Kota Batam teman-teman, itu banyak banget teman-teman dari luar kota, tempat aku kuliah dulu maupun tempat aku tinggal dulu, itu banyak yang ngechat terus nanyain gimana sih sistem berbelanja di Kota Batam. Nah, kenapa di Kota Batam itu barangnya bisa murah-murah gitu katanya, karena mereka itu termakan dengan iklan-iklan yang ada di sosial media teman-teman. Nah, itu menjadi suatu hal yang menarik juga bagi aku. Ternyata Kota Batam ini di luar justru dikenal sebagai kota yang banyak menjual barang-barang murah. Nah, ini yang membuat semua orang tuh tergoda untuk bisa berbelanja di Kota Batam. Nah, bagaimana sih yang sebenarnya nih teman-teman? Apakah benar Kota Batam itu memiliki barang-barang yang diperjualbelikan secara murah di online tersebut? Nah, kali ini aku ingin membahas hal tersebut. Mungkin untuk pertama sekali, aku ingin memulainya dengan pembahasan bahwasanya Kota Batam sendiri itu memang benar merupakan kota free trade zone namanya teman-teman, yaitu area perdagangan bebas atau area perdagangan internasional. Nah, free trade zone ini di Kota Batam itu merupakan transit dari barang-barang yang diimpor ke Indonesia melalui luar negeri. Contoh melalui Singapura, Malaysia. Kebanyakannya seperti itu ya, kebanyakannya. Nah, yang aku tahu juga nih dari beberapa referensi yang aku baca juga, bahwasanya barang-barang yang ada di Kota Batam itu justru dijual murah dikarenakan tidak mendapatkan pajak dari bea cukai. Nah, ini yang paling teman-teman harus tahu dulu nih. Namun, catatannya adalah ketika teman-teman membeli barang online nih, online ya, secara online ya, ini ada dua cara nih. Yang pertama, secara online. Nah, kalau misalnya teman-teman membelinya secara online, otomatis teman-teman juga akan dikenakan pajak. Nah, bagaimana sih kok bisa gitu? Nah, begini teman-teman. Aku akan menjelaskannya satu-satu dulu ya, runut dulu ya, biar teman-teman juga ngerti dengan pembahasan ini. Nah, yang pertama tadi, kita sudah tahu nih bahwasannya Batam itu merupakan area free trade zone atau area perdagangan bebas atau perdagangan internasional. Otomatis, barang-barang yang diimpor ke Indonesia melalui Batam itu tidak dikenakan pajak atau biaya ketika menjualnya di Kota Batam. Nah, catat ya teman-teman, di Kota Batam. Namun yang kedua, itu adalah barang-barang yang dijual di Kota Batam itu jika dibeli secara online, otomatis akan dikenakan pajak oleh bea cukai. Bukan hanya barang yang dibeli teman-teman, justru saat ini Batam ini dikategorikan sebagai daerah luar negeri. Kalau aku nggak salah ya, aku pernah baca di salah satu jurnal. Jadi Kota Batam ini dikategorikan sebagai area luar negeri, sehingga ketika barang-barang yang keluar dari Kota Batam itu harus dikenakan pajak. Nah, belum lama ini juga, cerita pengalaman dikit, aku pernah ngirim barang ke Kota Padang ya, waktu itu ke Kota Padang, aku ngirim barang dan ternyata barang itu dikenakan pajak teman-teman. Nah, ini justru menarik banget bagi aku bahwasanya aku nggak pernah selama ini itu ngirim barang
harus dikenakan pajak dulu, pajak pengiriman ya. Menurut sistem kargonya, saat ini Batam memang dikenakan pajak apabila ingin mengirim barang keluar kota, gitu ya teman-teman. Nah, maka dari itu setiap barang itu dikenakan pajak tertentu. Aku kurang tahu sih persentasenya berapa, tapi yang jelas setiap barang yang ingin keluar dari kota Batam itu dikenakan pajak. Nah, jadi bagi teman-teman yang ingin membeli barang secara online di Kota Batam, itu harus berhati-hati dulu teman-teman. Kalau memang toko itu real menjual barangnya murah dan memang sesuai dengan kebutuhan teman-teman, teman-teman harus memperkirakan dulu apakah barang ini akan terkena pajak atau tidak. Nah, itu yang hal yang paling penting teman-teman perhitungkan. Nah, yang ketiga itu sebenarnya nih teman-teman harus tahu juga bahwasanya barang-barang di Kota Batam itu tidak semuanya murah. Tidak semuanya seperti yang teman-teman lihat atau teman-teman dengar di luar. Nah, banyak simpang siur mengenai black market juga ya di Kota Batam ini. Memang ada, mungkin tidak semuanya teman-teman. Tapi yang perlu teman-teman harus waspadai adalah penjualan di online shop atau di sosial media itu banyak sekali hoax-nya teman-teman. Nah, aku tetap menyarankan sih kalau teman-teman ingin berbelanja dan ingin menjadikan Batam sebagai destinasi belanja, teman-teman datang langsung saja ke Batam. Atau teman-teman bisa memakai opsi untuk berbelanja di e-commerce ya yang lebih terpercaya. Karena kalau kita pakai e-commerce itu biasanya duit kita atau uang kita itu teman-teman itu biasa di hold dulu sama e-commerce-nya sampai teman-teman mendapatkan barang yang teman-teman order dari si penjualnya di all shop tersebut. Nah, maka dari itu, aku juga ingin ngasih tips nih buat teman-teman sebelum berbelanja online di Batam, itu harus hati-hati dulu. Yang pertama, teman-teman harus cek betul toko itu beneran ada atau enggak di Kota Batam. Kenapa aku bilang seperti ini? Karena banyak sekali toko-toko yang menjual barang-barang murah di Kota Batam itu memiliki akun-akun palsu di Instagram, teman-teman. Ini sangat berbahaya sih. Justru udah ribuan orang tertipu gara-gara hal seperti ini, teman-teman. Jadi, jangan sampai teman-teman menjadi orang yang selanjutnya. Nah, kemudian perhatikan review dari barang-barang yang teman-teman beli ini. Jangan sampai teman-teman udah keduluan menggebu-gebu nih bernafsu ingin membeli barang tersebut ya, karena di luar mahal dan di Batam murah, terdengar murah. Lalu teman-teman sudah buru-buru langsung beli gitu, tanpa memikir apapun langsung order, tanpa melihat komentar-komentar atau rating dari barang tersebut yang dijual secara online. Otomatis sangat berbahaya melakukan transaksi apabila teman-teman tidak berhati-hati mencek barang tersebut terlebih dahulu. Nah, yang ketiga nih ya, tadi udah dua, kemudian yang ketiga, teman-teman kalau bisa nih, kalau punya teman di Kota Batam, minta tolong deh sama temannya tersebut untuk mencek toko tersebut apakah benar ada. Maka dari itu aku tadi menyarankan ke teman-teman kan, harusnya teman-teman melihat dulu toko online ini, ada nggak dia, benar-benar ada nggak dia di Kota Batam. Nah, kalau misalnya toko online ini benar-benar ada, biasanya toko tersebut mencantumkan alamatnya di sosial media mereka sehingga konsumen bisa langsung datang ke toko mereka untuk melihat barang yang ingin dibeli. Jadi kalau teman-teman di luar kota dan nggak bisa datang ke Batam, bisa nih minta tolong sama teman-teman yang punya relasi di Kota Batam ya untuk melihat toko tersebut ada nggak atau enggak gitu toko itu di Kota Batam sehingga teman-teman tidak ketipu dengan iming-iming harga murah. Nah, satu lagi yang paling penting, ini yang terakhir ya teman-teman ya. Kalau bisa, teman-teman pastikan dulu ingin mencari barang baru atau barang bekas. Nah, ini dia. Di Kota Batam itu jujur teman-teman, itu banyak banget barang-barang bekas yang dijual. Nah, bekas Singapura atau bekas pemakaian dalam negeri sendiri, itu kita juga nggak tahu. Tapi yang jelas, teman-teman harus hati-hati dulu sebelum membeli barang. Jangan-jangan nih, si penjual menjual barang bekas, tapi teman-teman berekspektasi itu adalah barang baru, sehingga barang tersebut tidak mulus seperti barunya atau mengalami kecacatan. Nah, lebih baik teman-teman teliti dulu, hubungi penjualnya ya, terus tanyakan apakah ini barang baru atau barang bekas. Karena barang bekas justru di Batam itu memang lebih murah teman-teman. Bukan hanya barang-barang sih, material-material juga lebih murah di Kota Batam yang bekas-bekas ya. Karena di Kota Batam ini memang area industri juga ada, ekonomi juga ada, dan lain sebagainya juga ada. Jadi semua barang itu dijual teman-teman. Jadi kalau misalnya barang itu sudah nggak kepake dan sudah bosan rasanya, mereka tinggal taruh di marketplace dan itu bisa dijual di Kota Batam dengan harga yang sangat amat miring. Maka dari itu teman-teman harus hati-hati nih. Kalau membeli barang elektronik juga harus hati-hati karena elektronik itu sangat sensitif.
Sehingga kalau teman-teman merasa barang itu worth it untuk teman-teman, alangkah baiknya teman-teman mencek betul kondisi toko tersebut atau barang tersebut baru atau sudah bekas. Nah, teman-teman, aku rasa itu dulu tips dari aku dan informasi dari aku yang terbaru untuk saat ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman dan membuka pikiran teman-teman lagi tentang Kota Batam, bahwasanya memang Kota Batam menjual barang-barang murah, tapi tidak seluruhnya murah di Kota Batam, ya. Apalagi nanti kalau misalnya teman-teman udah beli sesuatu yang di luar ekspektasi ya, misalnya kayak motor atau laptop dan lain sebagainya, itu kan yang harganya di atas 5 juta sekian gitu. Nah, teman-teman harus pastikan dulu kalau barang itu benar-benar real ada atau tidak. Nah, oke, aku rasa itu dulu informasinya. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyaksikan dan selamat berpuasa. Aku mengucapkan selamat berpuasa lagi ya. Semoga teman-teman puasanya hari ini lancar dan sampai akhir Ramadan kita puasanya lancar terus. Dan jangan lupa untuk terus meningkatkan kesehatan teman-teman biar terhindar dari COVID-19 ini ya. Karena kita masih dalam zona pandemi ini teman-teman ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel aku. Mudah-mudahan channel ini bisa berkembang dengan pesat dan dengan baik pastinya ya. Dan info-info menarik akan aku kasih tahu terus kepada teman-teman, insya Allah. Kalau misalnya memang teman-teman suka dengan video aku, silahkan like, dan kalau tidak suka silahkan dislike ya. Jangan lupa tinggalkan subscribe-nya dan diklik loncengnya biar teman-teman dapat notifikasi ketika aku upload video baru. Oke, itu aja dari aku teman-teman. Keep positive, smart, and kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.